akan membahas poligraf. Poligraf ini adalah salah satu aktivitas dan tur juga yang dimiliki oleh Desmos Teacher yang fokusnya adalah untuk mengajarkan bagaimana siswa mengenali suatu konsep atau meningkatkan pemahaman suatu konsep dengan teknik bertanya. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di Google atau mungkin kalau misalnya baca jurnal-jurnal penelitian, banyak sekali penelitian-penelitian yang sudah meneliti tentang strategi bertanya. Ini merupakan strategi yang sering dijadikan bahan riset juga, Bapak Ibu sekalian, di mana strategi ini merupakan salah satu strategi yang digunakan oleh guru-guru atau pendidik untuk meningkatkan komprehensi dari pada siswa terhadap suatu materi. Nah, jadi nanti poligraf, namanya juga karena ada grafnya, jadi bagaimana caranya siswa-siswi kita itu mengenal term-term yang ada di dalam suatu graf atau misalnya dalam suatu pelajaran geometri ya, kan kita biasanya kan memberikan definisi-definisi kalau ini adalah bagian ini, namanya ini dan sebagainya. Nah, dengan aktivitas ini rasanya akan lebih menyenangkan dan memotivasi siswa-siswa untuk bisa mengenal lebih lanjut tentang term-term yang ada di dalam geometri, khususnya di dalam grafik fungsi. Misalnya, kalau misalnya di SMP kita belajar fungsi linear, kemudian ada persamaan garis, grafik garis. Nah, hal-hal yang berhubungan dengan persamaan garis itu nanti bisa diajarkan lebih lanjut dengan menggunakan strategi bertanya. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar mengalaminya dulu sebagai siswa. Jadi sama seperti kemarin, kita belum masuk ke dalam pembuatan LKS-nya, karena sesungguhnya pembuatan LKS-nya cukup mudah, Bapak Ibu. Yang kemarin saya bilang kita hanya tinggal copy, paste, dan adjust sesuai dengan kebutuhan kita. Akan ada sesi tersendiri mengenai itu. Sehingga hari ini kita akan mengenal fitur Desmos yang lain, yakni poligraf. Oleh karena itu, saya mohon izin untuk share screen sekarang. Oke, saya coba share screen. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa lihat di sini, saya akan kopikan ini di chat-nya, chat room. Sebentar. Oke, linknya sudah saya berikan di chat room, Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu bisa melihat screen saya, Bapak Ibu juga bisa masuk ke student.desmos.com dan Bapak Ibu bisa langsung masuk ke menggunakan kode ini ya. Miss Woro, ini apakah sudah direkam ya, Miss Woro? Sudah, Bu Fani. Oh ya, oke, terima kasih. Jadi sekarang kita akan berpasang-pasangan. Mungkin akan saya berikan terlebih dahulu overview-nya ya. Jadi misalnya saya bergerak sebagai siswa nih, saya akan masuk di sini. Oke. Jadi saya akan menjadi siswa. Nah, nanti akan ada perkenalan dari Desmos-nya sendiri mengenai apa sih sebenarnya poligraf ini. Akan ada video tutorialnya sebagai berikut. Jadi kita akan bermain. Jadi konsep dalam poligraf ini adalah berpasang-pasangan, Bapak Ibu. Mereka akan dipasangkan sesuai dengan jumlah siswa yang masuk. Jika misalnya ada jumlah siswa yang ganjil, ya, maka mungkin ibu gurunya atau bapak ibu gurunya bisa masuk agar semua siswa bisa terfasilitasi, tetap bisa menggunakan aktivitas ini di dalam Desmos. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini, jadi ada 2 orang yang akan berpasangan. Nah, kemudian orang yang pertama masuk ke dalam aktivitas tersebut akan diminta untuk memilih satu kartu, terserah kartunya apapun.
Di sini ada beberapa kartu ini tentang foto-foto ya. Jadi nanti kartunya bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya saya memilih ini. Oke. Pasangan saya akan menebak kira-kira kartu apa yang saya pilih dengan bertanya. Nah, sehingga dia bertanya seperti ini. Apakah orang yang kamu pilih menggunakan baju berlengan panjang? Nah, kita harus jujur dalam memberikan informasi sehingga mereka bisa mengeliminasi gambar-gambar yang bukan merupakan jawabannya. Seharusnya kita jawabnya iya, karena yang saya pilih adalah berlengan panjang. Jadi saya bilang iya. Sehingga jawaban tersebut diterima oleh partner saya, dan dia akhirnya mengeliminasi jawaban-jawaban yang tidak sesuai. Kemudian ada pertanyaan lagi, apa pakai kacamata? Oh tidak, saya harus bilang tidak. Nah, kemudian dia akan mengeliminasi jawaban-jawaban yang lain. Nah, kemudian dari situ dia akan bertanya kembali sampai dia akhirnya menemukan jawabannya. Apakah pakai striped shirt ya atau baju bergaris-garis? Iya, gitu. Kita bilang iya. Tapi ganti baju dulu ya, nanti aku yang masakin. Nah, sampai dia akhirnya jatuh pada pilihan yang terakhir karena cuma tinggal 2 yang tersisa, dia akan bertanya kira-kira apakah orang yang kamu pilih itu sedang melambaikan tangan? Kita jawab iya. Nah, setelah itu pasti dia akan bisa memilih, oke, ini adalah jawaban kamu. Nah, sebagai guru, apa yang akan kita fasilitasi dalam aktivitas ini? Kita akan melihat bagaimana cara mereka bertanya, apakah efektif, apakah mereka bisa memberikan pertanyaan dengan menggunakan karakteristik-karakteristik yang diberikan dari gambar-gambar yang tersedia. Misal kalau kita membahas persamaan garis, karakteristik-karakteristiknya misalnya apakah garisnya berpotongan di sumbu X. Mereka akan bisa menggunakan vocab-vocab itu tadi atau kata-kata tersebut sehingga kita bisa tahu, oh mereka mengenal apa itu namanya berpotongan dengan sumbu X karena mereka menanyakan itu dan ketika temannya merespon, mereka pun juga tahu bahwa gambar-gambar yang tidak berhubungan dengan itu bisa dieliminasi. Sehingga dari situ Bapak Ibu kita membangun pemahaman siswa-siswa kita melalui kemampuan bertanya. Pada awalnya mungkin akan terasa susah, mereka kan bingung. Ini saya enaknya tanya apa ya, gambarnya begitu banyak, blank. Mungkin bisa dimulai dari sesuatu yang mudah dulu. Bapak Ibu bisa mencontohkan, jadi Bapak Ibu bisa berperan sebagai siswa dan masuk ke dalam aktivitas tersebut ya Bapak Ibu. Oke, baik ya, saya lanjutkan. Nah, ini saya waiting for partner ini ya. Oke, saya masih waiting for partner. Sepertinya belum ada yang join. Boleh kita lihat. Ini semua inactive. Mungkin keluar ya tadi ya. Keluar. Atau ini lagi, oke. Ini ada, saya sudah dapat teman ini di sini. Oke, nah ternyata saya yang bagian memilih. Bagian yang milih gambar. Nah, di sini yang saya masukkan adalah sistem persamaan garis ya Bapak Ibu. Jadi apa istilah-istilah yang berhubungan dengan ini? Saling paralel. Oh oke. Ini new game ya. Saling paralel, apakah saling sejajar, apakah berpotongan, jika berpotongan, apakah titik potongnya berada di titik ini. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita gali ya, definisi-definisi dan juga term-term yang ada di dalam sebuah sistem persamaan garis ini bisa digali lebih lanjut. Sehingga mereka karena terbiasa dengan itu, apabila kita jadi apa contohnya garis yang sejajar, mereka pun juga akan bisa terbiasa memberikan jawaban, oh garis sejajar adalah garis yang seperti ini, karena mereka terlatih memberikan pertanyaan dengan melihat gambar-gambar yang sudah ada. Nah, misalnya nih, saya memilih yang gambar sejajar aja.
Oke, kemudian saya pencet next sebagai siswa. Ini sebagai siswa ya Bapak Ibu ya, saya belum bicara sebagai guru ya. Kemudian partner saya harusnya bertanya nih. Nah, partner saya, kalau saya tidak menunjukkan script ini, tentunya partner saya tidak tahu mana gambar yang saya pilih. Mungkin pertanyaan apa yang bisa saya diajukan oleh partner saya adalah, apakah kedua garis tersebut berpotongan? Mungkin bisa begitu ya, salah satunya. Apakah kedua garis tersebut sejajar? Nah, bisa dimulai dari situ. Kemudian misalnya partner saya bertanya, boleh nih Ibu Ratna Isna Yunita, boleh nih bertanya kepada saya, biar bisa kita lanjutkan ya ini gamesnya ya. Bu Ratna, boleh dong, tanya dong Bu. Oke, makasih Bu. Apakah dua garis tersebut berpotongan? Nah, oke. Oh, tidak nih. Ya, saya harus bilang tidak. Dari jawaban tidak ini, harusnya Bu Ratna mulai mengeliminasi gambar-gambar yang tidak sesuai. Ya, oke, berarti yang berpotongan ini yang harus saya eliminasi nih. Wah, banyak nih yang kayaknya yang tereliminasi nih. Oke. Dari situ kemudian kita bangun lagi pertanyaannya lebih spesifik. Oh, berarti sejajar. Sejajar yang bagaimana ya? Begitu. Apakah sejajarnya? Nah, mungkin bertanya lagi. Apakah sejajar gitu kan? Saya bilang iya. Nah, kira-kira apa Bapak Ibu sekalian kalau misalnya garis? Mungkin kita bisa bahas gradien ya atau kemiringannya. Kan itu juga merupakan istilah-istilah dalam sebuah persamaan garis. Nah, ini ya, apakah gradiennya positif? Nah, begitu ya. Oh, gradien positif itu gimana ya? Jadi ini antara dua belah pihak itu juga sama-sama belajar. Yang satu menjawab sesuai dengan kartu yang dia pilih, yang satu berusaha memberikan pertanyaan dengan menerka-nerka pilihan-pilihan kartu yang tersedia. Apakah gradiennya positif? Nah, jika anak tidak tahu atau siswa tidak tahu bagaimana gambar gradien positif dan sebagainya, dia bisa bilang I do not know atau saya tidak tahu maksudnya apa gradien positif, sehingga hal ini membuat partnernya bertanya kembali, memperjelas pertanyaannya. Mungkin mereka bisa mulai dari gini, itu loh gambarnya mepet nggak? Mungkin begitu ya pada saat dia bertanya pada awalnya ya. Gambarnya jauh-jauhan nggak? Awalnya mereka akan menggunakan percakapan sehari-hari mereka. Lama-kelamaan, bahasa yang digunakan adalah sesuai bahasa-bahasa akademik atau yang sesuai dengan materinya. Awalnya mereka pasti akan bertanyanya ya sesuai dengan gambarnya apakah mepet. Misalnya gitu ya Bapak Ibu ya, gambar mepet pasti kan orang itu sudah tahu. Nah, mungkin dari situ peran kita akhirnya menggiring nih. Mepet itu apa, Nak? Coba kalau di garis itu ada apa aja sih? Ada gradien, ada kemudian ada sejajar, kalau misalnya ada lebih dari dua garis, lebih dari satu garis, dan sebagainya. Apakah gambarnya mepet? Nah, ini tahu nih, mepet enggak sih? Enggak mepet-mepet banget. Enggak mepet, gitu kan? Saya bilangnya enggak mepet. Berarti yang mepet-mepet ini dia hapus. Nah, percakapannya biasa saja. Lama-lama terbangunlah vocabulary akademiknya seperti gradien, sejajar, berpotong. Banyak bisa ditanya misalnya, apakah memotong sumbu Y, gitu kan? Dan sebagainya. Boleh dicoba ya nih Bapak Ibu. Saya rasa ini sebenarnya sudah saling mencoba ini. Boleh kita lihat. Oke, ini ada beberapa yang sudah progres. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini ada DNA Math dengan Dian, Zaki dan sebagainya. Nah, oke. Oke, di sini Bapak Ibu guru juga bisa lihat pertanyaan-pertanyaannya. Jadi, nanti pertanyaannya akan muncul. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang tepat nih misalnya,
Apakah gambarnya mepet? Mungkin bisa di-pause terlebih dahulu. Jadi di-pause kelasnya. Dihentikan sebentar. Di kelasnya di-pause. Anak-anak, begitu ya. Ini nih, ada yang bertanya seperti ini. Apakah gambarnya mepet? Menurut kalian, apakah pertanyaan ini bisa membantu kalian dalam menemukan jawabannya? Boleh dinyalakan mikrofonnya untuk merespon Ibu Guru. Boleh seperti itu Bapak Ibu. Jadi pembelajarannya juga tetap interaktif. Online, tapi tetap ada interaksinya. Begitu ya. Oke. Baiklah, bagus sekali jawaban kalian, responnya. Saya lanjutkan ya pembelajarannya. Kita mulai lagi pembelajarannya, jadi mereka bisa saling tanya. Jadi tombol ini, Bapak Ibu mohon diberitahu ya kalau kecepatan ya saya ya. Jadi tombol ini, Bapak Ibu, ini untuk bisa attract atensi siswa-siswi kita, mengumpulkan atensi. Biasanya kan kalau ayo dengerin Ibu Guru, prok gitu kan. Kalau ini kita bisa hentikan dulu aktivitasnya sementara, jadi mereka yang sedang lagi bertanya-tanya itu tadi berhenti dan kemudian fokus kembali ke ibu gurunya atau bapak gurunya. Oke, dan kita bisa berikan pertanyaan-pertanyaan. Oke, sepertinya sudah oke, ada yang chat ya. Oh, bukan. Boleh ini kita sambil dicoba. Bapak Ibu, saya sudah melihat ada beberapa yang sudah melakukannya. Nah, kita akan melakukan poligraf ini untuk sementara, mungkin untuk 10 menit atau 15 menit agar bisa merasakan pengalamannya sebagai siswa ya Bapak Ibu ya. Oh, ternyata bertanya itu susah loh. Kita jadi siswa itu gitu. Sehingga mungkin bisa ditekankan, bertanya itu susah, membuat pertanyaan itu susah. Berarti kalau Bapak Ibu guru memberikan pertanyaan, tolong direspon. Karena tidak mudah sebenarnya membuat sebuah pertanyaan. Perlu diskusi, perlu membaca, perlu memahami, sehingga pertanyaan yang diberikan juga merupakan pertanyaan yang membutuhkan analisis dan critical thinking, bukan pertanyaannya sembarangan. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa bilang nih, anak-anak, ini ada yang sudah menyelesaikan gamesnya hanya dengan 2 pertanyaan. Wih, keren banget tuh Bu Guru. Gimana tuh pertanyaannya? Efektif banget nggak? Nah, kita bisa lihat, oh ada ternyata pertanyaan yang efektif dan yang belum efektif. Sehingga dari situ mereka bisa saling bertukar pengalaman, kemudian mereka bisa tahu, oh temannya melakukan hal seperti ini, saya melakukan hal seperti ini. Walaupun ternyata hasilnya sama-sama menang, namun ternyata ada yang lebih efektif dan ada yang belum efektif. Gitu ya Bapak Ibu ya. Boleh nih dicoba. Mungkin saya keluarkan lagi ya ininya. Bapak Ibu yang baru hadir, mungkin bisa langsung di sini masuk dan menunggu partnernya. Karena sekali lagi ini berpasangan. Jika Bapak Ibu belum menemukan partnernya, mungkin bisa minta tolong teman-teman yang lain untuk masuk, biar bisa ketemu partnernya. Partnernya akan dipilihkan langsung oleh sistem, jadi nggak bisa milih sayangnya. Begitu pula ibu gurunya juga nggak bisa milih. Ya, oke, saya boleh nih new game nih, biar saya bisa dapat nih, biar dapat teman lagi nih. Mudah-mudahan ada nih partner saya ya hari ini ya. Sambil Bapak Ibu guru yang lain mungkin mencoba. Nah, bisa nggak ini pakai HP? Saya sudah mencobanya, Bapak Ibu. Memang untuk di HP ada beberapa kendala. Mungkin saya tunjukkan ya kendalanya ya. Saya tunjukkan dulu HP-nya. Oke, saya tunjukkan dulu HP-nya. Baik, saya masuk menggunakan link yang ada, yaitu student.desmos.com.
Saya matikan dulu ininya Bapak Ibu ya. Mohon maaf sebentar. Oke. Nah, kemudian saya masukkan kodenya seperti biasa. Jadi apa namanya, mereka juga tetap bisa mengaksesnya pakai HP aja ya, nggak perlu pakai laptop. Insya Allah kan lebih memudahkan ya Bapak Ibu ya kalau misalnya pakai HP aja gitu ya. Kalau misalnya belum ada HP ya memang itu sih kekurangannya online learning ya, harus mengharuskan semuanya pakai ini. Kita misalnya kita pakai nama Mawar aja deh. Sebut saja Mawar ya Bapak Ibu ya. Kita masuk sebagai Mawar. Oke, saya bilang gini, nah ini nih Bapak Ibu. Kalau mau ini berarti kita harus rubah, jadi harus diputar nih HP-nya Bapak Ibu biar kayak kelihatan, nah kelihatan lebih jelas gitu. Dan mungkin kalau pakai Google Chrome Bapak Ibu bisa di-set untuk view-nya sebagai view desktop. Jadi akan lebih kelihatan jelas gitu ya. Something went wrong. Please try again. Oke, ini kalau saya kecilkan, bisa dikecilin ya ini ya. Oke, kita masuk lagi. Mawar. Setiap kali mereka masuk ke Polygraph, Bapak Ibu, mereka akan diberikan tutorial. Kalau misalnya tutorialnya sudah sering dilakukan, mungkin bisa di-skip. Nah, ini kita nunggu partner nih. Alhamdulillah dapat partner. Ibu Afira nih. Nah, ternyata siapa ya yang bertanya ya ini ya? Oh, saya harus memilih dulu nih. Misalnya saya memilih ini. Oh, saya yang bertanya nih, Bu Afira sudah ini. Apakah sejajar? Nah, jadi masih bisa Bapak Ibu ya pakai HP ya. Ini saya lagi pakai HP nih. Nah, terus ini. Jadi mereka nggak usah formal-formal banget nanyanya. Nggak apa-apa mereka pakai bahasa sehari-hari. Sejajar nggak? Gitu. Berpotongan nggak? Nggak apa-apa. Yang penting apa? Konsepnya dapat. Konsep yang didapatkan dari sebuah persamaan garis atau sistem persamaan garis seperti ini kan mereka kan akan belajar apa dia sejajar, berpotongan, jika berpotongan di titik apa, apakah berpotongan di sumbu X, berpotongan di sumbu Y, dan sebagainya ya. Jadi apa hal-hal tersebut. Iya, nah berarti kalau apakah sejajar? Iya, berarti yang berpotongan saya hapus. Nah, mereka tahu, oh ternyata yang berpotongan, kalau mereka tidak paham konsep Bapak Ibu, kan susah nih. Dikasih tahu jawabannya sama temennya, yes. Iya, sejajar. Tapi yang sejajar ikut dieliminasi. Misalnya ya, saya eliminasi semuanya ya. Mudah-mudahan ini salah satunya adalah jawabannya. Oke. Saya pilih. Nah, langsung dia bilang, oh tidak, kamu mengeliminasi graph yang partner kamu pilih. Nah, baru kita bisa review di situ. Oh, ternyata salah ya. Nah, talk with Afira and figure out when the misunderstanding happen. Nah, jadi kita bilang nih Afira salah ya ternyata ya. Afira bisa menjelaskan bahwa, oh iya kan saya mintanya sejajar. Sejajar nggak kamu tanya? Saya bilang iya harusnya. Nah, jadi kalau mereka asal aja milih tidak sesuai dengan pertanyaan yang jawaban yang diberikan oleh partner, juga hasilnya ya seperti ini. Langsung terhentikan otomatis oleh sistem. Nah, ini salah ini kayak gitu. Sebagai ibu guru, apakah ini juga ada reportnya? Ada Bapak Ibu. Boleh ya, saya tunjukkan ya. Saya keluarkan dulu. Tadi adalah Mawar dan Afira ya Bapak Ibu ya. Kita lihat nih. Nah, nih Mawar dan Afira. Lah, Mawar dan Afira nih kenapa nih? Kok gini nih? No, ini dia Muslidah dan Rumiatun. No, salah kan? Ayo coba, apakah saling tegak lurus? Kita lihat, bisa lihat nih. Nah, nih, apakah garisnya saling berpotongan? Nah, dia milih ini. Jadi Rumiatun tanya, apakah garisnya saling berpotongan? Dijawab sama dia Muslidah. Iya.
Oh, ternyata habis itu dia milih ini. Jadi proses yang dialami oleh tiap pasangan, gurunya tahu nih Bapak Ibu. Sehingga kalau ada miskonsepsi, lagi-lagi. Nih, kita akhirnya pause dulu. Anak-anak, gitu ya Bapak Ibu kan? Anak-anak, coba lihat ke layar Zoom-nya, ke layar Google-nya. Nih, Ibu Guru mau bahas ini nih. Teman kalian ada yang salah. Kira-kira salahnya di mana ya? Yuk kita explore. Nah, apakah garisnya saling berpotongan? Dia Muslida jawabnya iya. Sama Rumiatun, kemudian dia pilih yang ini, dan ini. Betul ya anak-anak ya, yang dipilih Rumiatun apa namanya, garis yang saling berpotongan. Oh, apakah garisnya saling berpotongan? Dijawab iya. Kemudian sama Rumiatun yang para sejajar dipilih ya. Nah, tapi kok yang ini dipilih juga ya? Menurut kalian apakah benar Rumiatun? Kita lanjutkan coba dipikir dulu. Nah, kemudian Rumiatun tanya lagi nih ke dia, apakah saling tegak lurus? Dijawab sama dia, tidak. Nah, akhirnya sama Rumiatun inilah yang dipilih. Padahal kalau kita lihat, garisnya tegak lurus enggak? Tegak lurus, berarti siapa ini yang salah? Apakah Rumiatun atau dia? Coba siapa yang bisa menjawab gitu. Jadi mereka akan menyalakan mikrofonnya. Saya Bu, misalnya di chat ya mereka ya. Bu, saya Bu mau jawab gitu. Oh iya boleh, apa jawabannya? Dia Bu, karena ini. Bu Rumiatun Bu yang salah. Ini, begitu. Jadi interaksi ada, pemahaman konsep ada, diskusi ada. Jadi lengkap ya Bapak Ibu ya. Oke, saya mau cek chat nih. Kayaknya udah ada 9 chat. Saya nggak tahu apakah itu pertanyaan dan sebagainya. Atau harus daftar dulu? Nggak harus sih, Bu. Bisa continue without sign in kemarin ya. Saya juga belum bisa join. Alhamdulillah sudah bisa join. Oke, yang belum bisa join sebenarnya ini sih, Bu, gimana caranya mencoba? Apakah download dulu? Tidak perlu, Ibu. Tidak perlu download apa-apa. Cukup Ibu masuk ke link yang sudah saya beritahu di chat room ya. Jadi Bapak Ibu bisa klik di sini. Jika misalnya masih berputar-putar, itu berarti yang lain masih asik bermain dengan pasangannya ya. Jadi bermain bertanya-tanya. Nah, berarti Bapak Ibu harus sabar menunggu ada partner lain yang masuk sehingga bisa berpasangan. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, kita lihat lagi. Iya, menggunakan HP seperti yang saya tunjukkan tadi, Bapak Ibu harus mengubah setting sedikit. Oke, jadi saya tunjukkan lagi ya, tadi kalau pakai HP bagaimana. Jadi kalau saya pakai HP, itu kan tampilannya begini ya. Oke, nah tampilan awalnya sebenarnya bukan seperti ini. Kenapa kok bisa jadi seperti ini? Karena saya membuat tampilannya, kalau misalnya lihat ada titik 3, kalau Bapak Ibu pakai Google Chrome ya, untuk membukanya, titik 3-nya diklik, kemudian tampilan desktop, ini kalau di bahasa Indonesianya, dicentang Bapak Ibu. Sehingga juga seperti ini. Misalnya kurang lebar, Bapak Ibu bisa putar HP-nya. Sehingga scrollingnya juga akan lebih gen. Itu ya, jadi tampilan juga agak lebih lebar, lebih enak buat kita ya, activity post ya dan sebagainya. Itu ya, kalau menggunakan HP seperti itu. Jadi ada titik 3, diklik, kemudian desktop site-nya kita centang. Itu ya Bapak Ibu, kalau pakai HP, saya mohon izin untuk mematikan. Ibu itu seandainya mau nggak ada partnernya gimana? Kalau nggak ada partner, bisa siswa kita jumlahnya ganjil ya Bapak Ibu ya. Kalau jumlahnya ganjil berarti kita sebagai gurunya masuk. Sebagai gurunya masuk sehingga bisa genap. Jadi mau nggak mau memang harus genap Bapak Ibu karena berpasang-pasangan. Kalau jumlah ganjil mungkin caranya untuk tetap bisa semua siswanya bisa tetap hadir adalah dengan menghadirkan Bapak Ibu gurunya siswa di dalam situ ya.
Jadi begitu sih biasanya. Buang aja. Oke. Ini ada yang belum dapat ya. Mungkin kalau sudah belum dapat, mungkin kita bisa close dulu. Oh iya, sekarang aktivitasnya masih pause ya. Oh iya, karena saya pause activity. Karena tadi tanya-tanya ya. Dah, boleh. Sekarang boleh lagi. Bagaimana Bapak Ibu? Saya kasih waktu 5 menit lagi mungkin ya untuk explore. Bagi yang belum bisa masuk, boleh ngobrol di chat. Siapa nih yang belum masuk? Ini nih, di sini saya bisa tahu, oh tadi sudah dipartner. Di sini saya lihat belum yang baru sendirian aja. Nah ini ya. Semuanya masih bertanya dan kembali lagi saya bisa lihat di sini. Nah, udah ada yang menang nih. Nah, Pak Wawan sama Bu Diah nih udah menang. Ada. Wah, udah ada yang menang nih. Hebat nih yang menang nih. Coba juga Ibu Rumia tuh sama Ibu Desti juga sudah menang. Ayo yang lain, masa mau kalah sama dua pasangan ini? Coba yang masih belum menang, yang masih game in progress, boleh nih Ibu tunggu. Kita tunggu ya. Nah, boleh nih dicoba-coba sambil Ibu mau lihat nih. Di sini, di tampilan saya, ini adalah tampilan Bapak Ibu gurunya. Jadi, kalau misalnya di sini apa yang bisa dilakukan oleh ibu gurunya? Ibu gurunya lihat pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Apakah garisnya sejajar? Apakah garisnya berpotongan sumbu X atau Y? Nah, gitu ya. Apakah garis warna biru? Nah, bisa nih dilihat. Ada warna biru, iya. merah. Gitu. Lagi mandi. Ada warna biru. Jadi bisa kan juga birunya gini nggak, merahnya gini kayak gitu. Apakah sejajar, apakah berpotongan dan sebagainya. Oke, 3 menit lagi mungkin ya Bapak Ibu untuk mengekspor. Kemudian kita belajar di poligraf ini gimana sih caranya bikinnya gitu ya. Apakah garis tersebut apakah nilai X sama dengan nilai Y? Nah, ini juga berbagai pertanyaan bisa muncul ya. Nah, ini nanti akan di layar Zoom atau Google Meet, tergantung dengan video conference yang Bapak Ibu sedang pergunakan pada saat tersebut ya. Jadi, dari situ mungkin ini bisa menjadi sebuah inspirasi bagi siswa-siswa kita. Oh, ternyata pertanyaannya kayak gitu. Coba boleh nyontoh pertanyaannya temannya. Itu tidak apa-apa. Karena sebenarnya ketika mereka mencontoh pertanyaan, mereka juga diminta untuk bisa paham apabila temannya memberikan respons. Karena pada saat temannya memberikan respons, itu adalah giliran mereka untuk mengeliminasi pilihan-pilihan yang ada berdasarkan pilihan yang diberikan oleh teman mereka. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak apa-apa Bapak Ibu, ini ditampilkan, kemudian mereka bisa melihat, oh teman saya ternyata tanyanya begini. Karena memang memulai bertanya itu memang cukup menantang ya, cukup kadang-kadang siswa-siswi juga merasa kesusahan untuk bertanya, dan jangan sampai kesusahan tersebut mengakibatkan mereka demotivasi. Udah Bu, nggak mau aku ini nggak bisa tanya tuh ya. Kita bisa lihat ini ada teman kamu yang bertanya seperti ini. Coba kamu praktekkan kayak begitu Bapak Ibu. Dan di sini saya pun bisa melihat bahwa yang diam-diam saja nih di kelas, diam-diam saja kelas nggak tanyanya, nggak mulai-mulai juga kelihatan kayak gini. Di games nggak komplit ya, ada yang masih berprogres nggak ya ini. Oh ini game in progress. Ini malah tanyanya malam Bu Eni, nah kayak gitu ya. Ayo Eni dan Sony, tuh coba pertanyaannya harus sesuai dong nak dengan gambarnya. Masa pertanyaannya tanya kabar, misal seperti itu. Jadi bisa mengingatkan apabila siswanya itu keluar jalur dan sebagainya.
Oke. 2 menit lagi ya Bapak Ibu ya. Gimana cara melihat pertanyaan? Bingung main gamenya, masih bingung. Nyimak saja. Mungkin yang baru hadir, saya bisa jelaskan kembali bahwa yang sedang dilakukan Bapak Ibu yang sudah hadir adalah poligraf. Ini adalah yang di dalam fitur Desmos Teach. Namun ini aktivitas khusus untuk bertanya. Jadi di sini kan Bapak Ibu lihat bahwa aktivitas Afira sama Ronald ini harus langsung berpatah. Oke. Jadi aktivitas Oke, saya misalnya tunjuk for partner di sini sepertinya belum ada yang di HP dulu deh. Oke. Masuk kembali. Oke, saya dapat partner ini, Bapak Zaki ya. Jadi Bapak Ibu yang baru saja hadir boleh melihat saya. Di sini Zaki itu sudah memilih salah satu kartu. Tugas saya di sini adalah bertanya, kira-kira kartu mana sih yang dipilih Pak Zaki? Saya nggak mungkin kan tanya, Pak Zaki kartu mana sih yang dipilih Pak Zaki? Karena kartunya ini diacak. Pak Zaki nggak mungkin kan ngobrol, ya pokoknya kartu yang ini adalah karakteristiknya kartu yang diberikan. Tugas saya bertanya, kan mulai bertanya dengan mungkin, apakah garis tersebut potongan? Jadi ini pertanyaannya, berpotongan. Nah, Pak Zaki akan menjawab iya atau tidak. Pak Zaki menjawab iya. Kalau dia berpotongan, maka yang sejajar harus saya eliminasi. Nah, ini merupakan hal-hal yang kita inginkan dan kita harapkan siswa bisa menggunakan pemahaman-pemahaman mereka di kelas sistem ini, sistem persamaan garis, ke dalam sebuah pemahaman konsep yang tingkat lanjut, ya, Bapak Ibu. Jadi setelah dijelaskan, praktisnya itu bukan lagi pertanyaan-pertanyaan yang kemudian memilih jawaban, kemudian mengisi jawaban. Ini bisa jadi salah satu alternatif Bapak Ibu apabila menginginkan latihan siswa-siswa Bapak Ibu sekalian. Apakah garis berpotongan? Iya, Pak Zaki. Maka saya akan mengeliminasi yang tidak berpotongan ya. Jadi saya eliminasi semuanya dan sebagainya. Oke. Kemudian saya memulai bertanya kembali. Saya lihat garis-garisnya. Saya tanya ke Pak Zaki, apa ya kira-kira pertanyaan yang bisa saya bilang berpotongannya di sumbu X atau Y enggak? Enggak apa-apa mereka bertanyanya pakai bahasa-bahasa mereka sehari-hari. Yang penting pertanyaannya itu to the point, kemudian Pak Zakinya atau partner saya pun memahami. Dia bilang, berpotongan, iya. Oh, oke. Berarti yang berpotongannya tidak di sumbu X sama sumbu Y, saya eliminasi. Ini kan berpotongannya tidak di sumbu X, di sumbu Y ya, Bapak Ibu ya, 2 garis tersebut saya eliminasi. Ini juga saya eliminasi. Ini saya eliminasi. Ini tidak saya eliminasi, karena mereka berpotongan di sumbunya. Ini juga berpotongan di sumbu. Oke, saya eliminasi semuanya. Ini juga saya eliminasi. Kemudian saya tanya lagi. Tinggal 4 garis. Apa ya yang kira-kira bisa saya tanyakan? Oh, ini juga harusnya tadi saya eliminasi ya. Berpotongannya di sumbu apa? Kan Pak Zaki cuma bisa jawab yes sama no ya. Berpotongannya di sumbu Y tidak. Di sumbu Y, gitu kan? Kemudian Pak Zaki menjawab, tidak. Oh, berarti di sumbu X ini.
Berarti saya eliminasi dulu yang di sumbu Y. Ini saya eliminasi, ini saya eliminasi. Tinggal 2 nih. Nah, saya bilang berarti di perpotongannya di sumbu X negatif. Mas Zaki bilang apa? Di sumbu X negatif. Iya, berarti kira-kira yang mana yang harus dieliminasi? Ya ini dong. Oke, jadi menang. Nah, berarti kita bisa bilang bahwa oh siswa-siswi saya paham bagaimana cara bertanya dan mengaplikasikan app yang diajarkan di kelas. Continue. Nah, seperti itu tadi ya Bapak Ibu ya, bagaimana sebagai guru? Boleh kita lihat view gurunya adalah ini, view gurunya. Nah, ini ada Lantari, Ronald, Rini. Nah, mereka sudah berpasangan, tinggal Rini nih. Sekarang yang lagi mencari partner. Di sini saya bisa lihat siapa-siapa yang sudah menyelesaikan, siapa-siapa yang belum. Oke, Zaki dan Funfuni ini sudah selesai. Afira dan Ronald ini belum selesai. Dan salah. Sebagai guru, kita bisa membawa hal-hal yang menurut kita penting untuk didiskusikan agar tidak sampai jadi miskonsepsi. Sehingga apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu? Ada tombol pause kelas atau menghentikan kelas untuk sementara waktu. Mereka ini kan lagi asyik nih ya, bertanya-tanya, melihat gambar dan sebagainya. Yang jelas ibu gurunya ngomong kadang-kadang tidak suka tidak diperhatikan. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Kita hentikan semua aktivitas kelas. Kita pause, mereka nggak bisa ngapa-ngapain ini sekarang. Oke, nih sekarang perhatikan ibu guru. Ibu guru punya pertanyaan nih buat kalian. Nah, apa tuh Bu Guru? Nih kita bahas yuk, Afira sama Ronald. Siapa nih kira-kira yang salah? Coba kita bahas. Kita bisa klik di setiap pertanyaannya Bapak Ibu. Klik. Nah, apa artinya ini? Ketika Ronald bertanya apakah garis itu berpotongan, dan kemudian Afira menjawab tidak, Ronald kemudian memilih kartu-kartu yang disilang ini sebagai kartu yang dieliminasi. Apakah benar mereka berdua? Ya, benar. Gitu ya. Tapi ini minta mereka untuk menjawab, jangan kita yang menjawab. Jadi tanya, benar nggak di step ini? Benar Bu, step Bu. Oke, lanjut step berikutnya. Apakah gradiennya positif? Kan tinggal ini nih kartunya. Si Ronald tanya, gradiennya positif nggak, Fir? Si Vira jawab, tidak. Nah, akhirnya sama Ronald dipilih yang ini. Ya, dipilih yang ini. Yang sebagai yang dieliminasi. Karena dia bilang apakah gradiennya positif? Tidak. Berarti yang positif harus dieliminasi. Oke Bu, dua-duanya benar Bu. Nah, lanjut nih. Gradiennya 0 nggak? Dijawab sama Vira. Iya, gitu. Sama Ronald dijawab yang ini dan yang ini. Kira-kira siapa yang salah ya ini? Apakah Ronald, apakah Vira? Apakah benar yang dipilih Ronald ini adalah gradien yang bukan sama dengan 0? Nah, apakah Vira salah menjawab iyanya? Jadi ini bisa kita diskusikan ya Bapak Ibu. Nah, ini sebagai salah satu sarana agar anak-anak bisa memahami konsep dengan kemampuan yang lebih baik lagi dengan cara bertanya. Kalau biasanya kita memahamkan konsep dengan cara menjawab pertanyaan, nah coba nih sekarang kita berikan alternatif yang lain dengan cara bertanya, bukan menjawab pertanyaan dari kita. Gitu sih Bapak Ibu. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Boleh saya coba chat ya. Oke, nih ada Bu Rini belum connect posisi bertanya dan menjawabnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu melihat ada kolom bertanya di situ, ada yang bisa diketik-ketik, itu berarti Bapak Ibu sebagai penanya ya. Kalau Bapak Ibu tidak ada kolom itu, Bapak Ibu berarti hanya bisa menjawab yes dan no. Gitu sih Bapak Ibu ya. Oke, mungkin dari sini dulu
Adakah pertanyaan? Boleh bisa langsung pertanyaannya ditujukan ke saya sebelum saya serahin ke moderator dulu nih. Ada pertanyaan dulu nggak? Oke, Bu Esther bilang nggak ada partnernya. Kalau nggak ada partnernya gimana nih, Bu? Kalau nggak ada partnernya memang ini kan harus berpasang-pasangan ya, Bu. Tapi saya nggak melihat nih, Bu, Ibu Esther sedang mencari partner di sini. Berarti kayaknya Bu Esther sudah dapat partnernya ya, Bu ya. Jadi kalau di sini Ibu gurunya bisa lihat siapa yang lagi nunggu partner. Kalau dia nunggu-nunggu, misal jumlah siswanya itu ganjil, ibu gurunya coba deh masuk bantuin ya. Jadi ibu gurunya masuk sebagai siswa sehingga bisa genap nantinya. Nah, oke. Partner saya sudah paham, partner saya tadi yang nggak paham. Nah, di sini gurunya nanti yang berperan ibu. Kalau sudah paham, partnernya nggak paham nih. Jadi ini di sini kelihatan. Oke, ada yang salah pasti nantinya ya. Nah, seperti ini nanti yang kita bisa bantu. Oke, Rotua, Utapea, dan Lantari. Manakah garis yang berpotongan? Kamu kok milih yang ini? Nah, kita bisa lanjutkan dengan diskusi dan sebagainya. Bagaimana cara buat link untuk mengajak siswa? Oke, kalau itu pertanyaannya, mungkin sekarang kita akan mulai praktek gimana cara bikinnya. Ini apakah saya bikin sendiri? Tidak, Bapak Ibu. Tenang aja, Bapak Ibu mudah kok di sini, sehingga Bapak Ibu juga bisa memaksimalkan interaksinya dengan siswa dengan tidak harus disibukkan dengan persiapan yang macam-macam ya Bapak Ibu. Tapi saya harapkan ini nanti diaplikasikan ya Bapak Ibu di kelas. Oke, mari kita coba. Saya aktivitasnya saya pause dulu. Kemudian kita masuknya Bapak Ibu, kita pelan-pelan ya. Nah, di sini kita masuknya kalau siswa itu student.desmos, kita itu adalah teacher.desmos.com. Masuk nih Bapak Ibu ya. Kita masuk dulu ke teacher.desmos.com. Saya rasa ini sudah diberitahu Pak Gelvin sebelumnya. Bapak Ibu harusnya sudah punya akun. Bisa pakai akun Google aja Bapak Ibu. Jadi nanti pas diminta, saya sign up dulu ya Bapak Ibu ya, biar bisa kelihatan. Oke, ini teacher.desmos.com. Ya Bapak Ibu, tampilan pertamanya ini. Nah, tampilan pertamanya ini ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ketika sudah ada tampilan ini, maka yang Bapak Ibu harus lakukan adalah sign in atau create account. Kalau Bapak Ibu punya email Gmail atau email Google ya, Bapak Ibu langsung aja sign in. Karena mereka ada sign in with Google. Jadi sign in aja with Google. Kalau belum pakai email, bikin dulu create account. Kalau sudah punya pakai aja Google. Sign in with Google. Nah, oke, masuk, pilih akun yang mau digunakan. Saya misalnya pakai akun Funfuni saya. Maaf ya Bapak Ibu, ini akunnya rada alay namanya. Nah, ini akun dari zaman SMA saya. Oke, kalau sudah Bapak Ibu bisa lihat di sini. Kita akan belajar poligraf ya Bapak Ibu, jadi bukan yang kemarin kita bahas. Itu ada sesinya sendiri, karena hari ini sesinya khusus poligraf. Kita search for an activity nih Bapak Ibu, diklik di sini. Ketiknya apa? Poligraf. Kalau Bapak Ibu punya materi yang lebih spesifik lagi, Bapak Ibu bisa cari materinya. Misalnya Bapak Ibu mau bahas linear function. Sayangnya, ini semua memang dalam bahasa Inggris. Jadi Bapak Ibu kalau mau mengetikkan sesuatu, ditranslate dulu ke dalam bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Jadi ditulis di sini. Linear. Misalnya gitu. Klik enter. Ada banyak nih Bapak Ibu pilihannya. Ada linear systems yang saya pakai tadi. Ada linear inequalities, pertidaksamaan linear. Dan banyaknya ada sistem pertidaksamaan linear dan sebagainya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa pilih di sini. Ini misalnya nggak mau bikin sendiri ya Bapak Ibu ya, mengadopsi aja. Saya klik yang mau saya pilih. Kemudian inilah tampilannya. Bagaimana cara mengundang siswa? Bapak Ibu harus bikin kelas dulu.
bikin kelas dulu, create class code namanya. Jadi Bapak Ibu klik di sini. Nah, dia langsung mengenerate kode tertentu. Tadi kelas yang saya pertunjukkan dengan Bapak Ibu sekalian adalah kelas ini. Di sini sudah ada terlihat 49 siswa. Saya menggunakannya di tanggal 12 Agustus 2020 dan saya membuatnya di jam sekian sesuai dengan jam yang tertera di Bapak Ibu komputer Bapak Ibu. Kemudian setelah create class code, Bapak Ibu bisa lihat view dashboard-nya. Klik. Nah, keluar. Dia akan keluar seperti ini Bapak Ibu. Nah, link ini bisa Bapak Ibu copy, kemudian Bapak Ibu pastekan di Zoom account masing-masing di chat-nya ya Bapak Ibu ya, atau Bapak Ibu bisa langsung share screen sehingga siswa-siswa bisa langsung melihat student.desmos.com. Nanti akan ada modulnya Bapak Ibu. Jadi ini lagi saya perbaiki dulu ya modulnya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya tadi bingung, lihat aja mungkin rekamannya dahulu ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa dilihat rekaman dari sesi kita kali ini. Jadi bisa dilihat kembali. Jadi bisa dilihat student.desmos.com ini untuk mengundang siswa. Jadi Bapak Ibu nggak usah masuk dulu ya ke sini ya. Ini kan hanya sebagai simulasi saja. Nah, kalau sudah, nanti pasti akan ada di sini waiting for partner-nya dan bisa terlihat games-gamesnya yang sudah ada seperti yang saya punya di sini. Di sini saya bisa tahu. Di sini saya bisa tahu juga ada yang cuma coba tapi nggak ada sama sekali pertanyaannya. Ada yang sudah mencoba tapi nggak selesai. Ada tapi salah gitu ya. Ada yang sudah mencoba dan juga benar. Semua ini bisa saya lihat dalam layar saya dan ini bisa di-share ke anak-anak. Jadi screen sharing-nya diaktifkan. Nah, untuk apa? Agar mereka misalnya bagi siswa-siswi yang kesusahan untuk bertanya, bisa melihat inspirasi pertanyaan-pertanyaan apa yang digunakan temannya. Bisa seperti itu. Jadi mereka juga jangan sampai mereka bingung dan akhirnya tujuan yang ingin kita sampaikan itu tadi tidak tersampaikan dengan baik. Begitu ya Bapak Ibu ya. Boleh saya lihat chatnya dulu? Oke, di sini sudah ada chat. Ibu tampilkan grafik Cartesiusnya ya. Saya menggunakan HP. Oke, saya tunjukkan yang menggunakan HP ya Ibu ya. Jadi, kalau saya menggunakan HP pada saat saya ingin mengaktifkan ini semua, terlebih dahulu HP-nya. Oke, menggunakan HP nih Bapak Ibu nggak usah repot-repot buka laptop sebenarnya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung masuk. Namanya bukan Desmos saja ya Bapak Ibu. Karena kadang-kadang Google mengenali kalau tulisan Desmos aja, dia langsung diarahkan ke graphing kalkulator grafiknya. Yang kita akan bahas di sini kan teacher Desmos. Desmosnya aja. Jadi Bapak Ibu jangan tulis Desmos saja, tapi teacher.desmos.com. Karena kalau misalnya tidak seperti itu, nanti mereka Google-nya akan mengenali Bapak Ibu sebenarnya ingin membuka grafik kalkulator. Karena yang lagi in-nya, yang lebih terkenalnya itu sebenarnya lebih diekspor itu kalkulator grafiknya ya, sama kayak GeoGebra ya Bapak Ibu ya. Padahal dia punya fitur classroom seperti ini. Sama ya kayak tadi ya Bapak Ibu, sebentar kita masih loading. Nah, sama ya. Nah, cuman tampilannya disesuaikan dengan tampilan HP. Kalau tadi kan tampilannya saling samping kiri dan samping kanan. Kalau ini dia berjajar ke bawah. Sama kita akan sign in with Google. Kemudian saya pilih akun yang mau digunakan. Oke, nah kemudian kita akan pilih aktivitasnya. Apa nih tadi aktivitasnya? Polygraph ya Bapak Ibu, polygraph.
Bapak Ibu punya materi tertentu yang sudah mau dibahas, kuadratik misalnya. Kuadratik parabola, dia kuadratik. Nah, kemudian di sini, oh ternyata ada parabola di sini. Boleh kita ambil, misalnya parabolanya diklik. Nah, caranya gimana? Create class code. Nah, sudah ada ya di sini ya, create code. Sama juga, jadi nggak usah repot-repot pakai laptop nih. Lagi tidur-tiduran, wah mau ngajar nih, bisa ya Bapak Ibu ya. Tapi asalkan Bapak Ibu juga benar-benar memperhatikan respon yang diberikan oleh siswa. Jangan hal yang harus kita hindari karena sesungguhnya aktivitas ini dibangun juga untuk memunculkan interaksi antara guru dan siswa. Sama juga dashboard-nya, kita bisa klik ini. Nah, keluar ya Bapak Ibu ya. Jadi pakai HP, pakai laptop, udah sama saja. Welcome to teacher dashboard-nya dan sebagainya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Boleh saya klik keluar dulu. Oke, ada beberapa pertanyaan dan sebagainya. Sinyal putus-putus, Bu. Mungkin ini sudah saya kembalikan ke moderator. Saat ini Kita pilih ambil aja. aja, Ibu. Iya, ambil aja. Oh. Ya nanti dibaca lagi deh. Iya, boleh diulang lagi mungkin rekamannya nanti ya, Bu ya. Iya, Atau mau ditanya waktunya sekarang cepet nggak apa-apa, Bu. Kalau mau tanya sekarang, monggo. Kalau mau tanya. banget. Waktunya cepet banget. Iya. Udah bisa aja. Pak Gelvin sampai jam 8 gitu. Boleh kalau misalnya masih mau ditanyakan. Oke, nanti dulu deh. Ntar kalau ini saya tanya lagi. Makasih. Iya. Mungkin kalau Bapak Ibu udah nyoba, mungkin kalau misalnya boleh chat ke saya ya, ke WhatsApp saya. Saya kasih nomornya sekarang. Mungkin kalau, Bu, ini di screenshot aja mungkin ya. Saya ngapain ini, Bu, harus gimana dan sebagainya. Ini chat di nomor WhatsApp saya. Kalau saya saya bisa menjawab, saya langsung jawab Bapak Ibu. Mana nomornya, Bu? Aduh, Bu Esther, kenapa Bu Esther? Kenapa belum mengerti apa Bu yang Apa sih yang jatuh? Sinyalnya juga karena putus-putus ya, Bu ya. Sinyal putus-putus. Sinyalnya Ya. putus-putus ya. Jadi kan kadang omongannya nyambung, kadang ngerti, kadang enggak gitu. Jadi sayanya bingung mau ngikutinnya juga. Tadi kan yang mau ikut join, yang pas mau ikut join nih udah masuk nih. Kalau udah masuk ternyata keluar lagi. Nah itu karena sinyalnya juga. Iya, coba Bu. masuk lagi, saya beberapa kali masuk, jadi sinyalnya susah juga ya. Lagi susah ya Bu ya, iya. Mudah-mudahan sinyalnya segera membaik Bu ya. Lancar. Iya, kadang-kadang memang seperti itu Bu. Kalau online learning itu biasanya lancar, lagi dibutuh-butuhin, tiba-tiba lemot dan sebagainya. Oke, ini ada pertanyaan ya. Nanti. Ini sudah ya Bu. Ini saya nomornya saya ke Bu Esther aja ternyata. Bentar ya. Saya bilang saya mau ke One Cost. Oke, saya ketikkan ya Bapak Ibu. Ini. Oke, ini ada beberapa pertanyaan. Mungkin saya mohon izin moderator langsung aja ya saya jawab-jawab ini. Tadi cara muncul dashboard gimana Ibu Fani? Diklik aja Ibu kodenya. Jadi kalau misalnya tadi, bentar ya.
Oke, saya munculkan HP ya Bapak Ibu ya. Kalau di ini ada mati lampu. Ya udah apa-apa. Kita lanjutkan aja nih. Sebentar, saya tunjukkan HP-nya. Kalau misalnya di HP, Bapak Ibu tadi kan udah milih nih polygraph. Terus Bapak Ibu create code kan? Walau di laptop ataupun di HP sama aja Bapak Ibu. Intinya create code diklik, kemudian kodenya diklik. Ya, kodenya diklik nanti muncul dashboard-nya. Itu ya Bapak Ibu. Apakah dalam aktivitas Desmos kita tetap menggunakan Zoom atau bisa hanya Desmos dan chat WA group? Boleh, chat WA group juga boleh. Jadi Bapak Ibu ngelihat sebenarnya kan yang dibutuhkan itu kan sharing screen-nya ya Bapak Ibu ya, sharing screen-nya. Tapi kalau ternyata Bapak Ibu itu menginginkan mereka tidak perlu melihat hasil jawaban dari teman-teman yang lainnya, hanya fokus ke situ, kemudian Bapak Ibu memberikan instruksi lewat chat dan sebagainya, nggak masalah, itu juga bisa dilakukan. Jadi banyak sekali alternatifnya. Jadi apa sih tujuannya video conference-nya seperti ini? Videonya sih nggak masalah, nggak perlu lihat muka bu gurunya atau bapak gurunya. Jadi yang diperlukan adalah sharing screen-nya. Kalau di kelas kita biasa gunakan proyektor, tapi kalau di video conference kita gunakan sharing screen. Tujuannya jika Bapak Ibu ingin mendiskusikan hasil jawaban teman-teman mereka, Bapak Ibu bisa langsung tunjukkan screen-nya. Kalau Bapak Ibu merasa berat untuk itu, Bapak Ibu cukup bisa aja ambil screenshot-nya terus ditaruh di chat WA group. Itu juga bisa. Jadi bisa dijadikan alternatifnya. Nih teman-teman kalian bahasnya jawabnya gini nih. Ayo chat dong, menurut kalian gimana? Jadi gitu ya Bapak Ibu, kita harus mensiasati adanya apa di kita dan jangan sampai itu memberatkan siswa. Itu yang penting ya. Karena sinyal dan sebagainya. Jadi kalau misalnya cuma chat WA sama Desmos, boleh. Jadi Bapak Ibu bisa chat-chatan, ayo anak-anak ini kodenya ya. Gitu. Bapak Ibu kan bisa pantau di HP Bapak Ibu juga. Nanti kalau misalnya ada miskonsepsi, Bapak Ibu bisa langsung masuk ke WA grupnya, di screenshot, kemudian dibahas. Nih anak-anak kok gini ya jawaban temennya? Coba ada komentar nggak? Gitu sih. Oke, kita lanjutkan. Kalau sudah lihat kode siswa, udah benar ya keluar. Di Bu Rini lagi komen kayaknya ya ini ya. Bu mau tanya, kalau aktivitas sudah dilakukan, nanti apa yang dilakukan teacher-nya? Menutup kelasnya atau bagaimana di layarnya? Boleh menutup kelasnya, boleh juga bilang, oke sudah ya anak-anak, terima kasih, kemudian di-pause kelasnya, biar anak-anak nggak bisa komentar-komentar lagi. Jadi setelah dapat konsepnya, diskusi juga dapat, miskonsepsi juga bisa terhindarkan, mungkin bisa langsung di-pause aja aktivitasnya, dan kita sama-sama keluar dari Desmos-nya. Siswa harus download ya Bu? Enggak Bu, nggak download. Jadi siswanya nggak download. Ini saya pakai HP, saya langsung aja ngetikin student.desmos.com kalau student di browser masing-masing. Jadi nggak perlu download Bapak Ibu. Apalagi siswa-siswa yang HP-nya internal memorinya sedikit ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya banyak download-nya juga kasihan. Mereka juga HP-nya nanti malah makin lemot. Itu ya Bapak Ibu. Apakah hasil pekerjaan siswa di Desmos langsung tersimpan laporannya? Iya, tersimpan. Jadi nanti di situ kan ada summary nih Bapak Ibu, ada summary. Nah, jika kalau Bapak Ibu ingin akses, Bapak Ibu bisa masuknya ke sini. Jadi saya bisa masuk ke Desmos, ke teacher.desmos.com-nya, ya kan Bapak Ibu. Kalau di HP, kita lihatnya di sini adalah history. Jadi lihat di historinya. Di HP, di laptop sama aja. Nah, di sini adalah aktivitas-aktivitas yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan. Tinggal Bapak Ibu lihat lagi, di situ ada summary-nya, siapa yang sudah mengerjakan dan siapa yang belum mengerjakan. Itu ya Bapak Ibu. Dapat menilai keaktifan, iya benar, saya juga bisa melihat dari situ. Misal saya tunjukkan ya Bapak Ibu.
Oke, ini misalnya. Oke, di sini. Nah, ini bisa dilihat siapa yang sudah mengerjakan, siapa yang belum. Nah, ini. Yoga Jamal belum mengerjakan nih. Kalau kayak gini namanya belum mengerjakan. Enrico Rah Akbar ini belum mengerjakan. Karena tandanya sudah mengerjakan itu adalah titik Bapak Ibu. Nah, gitu. Jadi bisa dilihat siapa yang sudah mengerjakan, siapa yang belum. Wah, ini bisa dilihat kan Bapak Ibu yang belum mengerjakan siapa. Jadi bisa tahu mereka mengerjakan atau tidak. Oke. Boleh ada pertanyaan lagi? Ada lagi Bu, Bapak yang mau ditanyakan? Bu, jadi kalau kita mau ke Desmos langsung ketik ke internetnya itu ya, student Iya, apa tadi internetnya. titik. Oh, jadi nggak usah pakai Ya, download. kalau kita teacher, ya berarti teacher. Kalau student, student. Oh, student ya student. Ya, jadi beda. Kalau teacher nulisnya teacher.desmos. Kalau Tadi yang student, di itu berarti kenapa Bu? Screen-nya untuk melihat kerjaan siswa. Oke, ini kalau lab HP ya. Oh, saya ini belum share screen, pantesan nggak ngelihat. Oke, mohon maaf ya Bapak Ibu. Aduh, ini mulai ya Bapak Ibu dari awal ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf. Ya kan ya dari tadi kok nggak nyambung ya. Ternyata belum di-share screen. Jadi kita masuk lagi ke teacher.desmos.com-nya Bapak Ibu. Karena kita teacher ya. Kita maksudnya teacher.desmos.com. Oke. Maaf ya Bapak Ibu. Udah malam kayaknya konsentrasi udah mulai berkurang ini. Kemudian kalau di HP itu ada garis tiganya ini. Kalau di laptop nggak ada, dia langsung keluar di samping paling kiri. Lihatnya di history Bapak Ibu. History. Nah, diklik. Nah, ini semua adalah aktivitas yang pernah Bapak Ibu lakukan. Oke. Coba kita lihat ya Bapak Ibu. Misalnya kita mau lihat, saya mau lihat nih tadi nih, mereka tuh ngerjain nggak ya, gitu kan. Mana ya? Misalnya saya mau ngambil ini ya Bapak Ibu ya. Salah satunya, saya klik aja di